Kami bermain dengan sistem turnamen atau cup. Saat itu Fahri dan Eko sedang bertanding, sementara saya dan Tris duduk menonton pertandingan yang berlangsung cukup sengit. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba kami dikejutkan oleh... Namun karena sangat lelah setelah lembur, ia nggak terlalu memikirkan hal itu. Ia langsung mandi, merapikan kamar, ngunci pintu lalu tidur. Saat sedang tertidur pulas, dengan posisi dia yang hadap tembok, ia tiba-tiba merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 722. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga semuanya baik adanya, sehat selalu konco. Siap, konco. Jangan lupa di like dan hype video ini, konco. Lah itu. Well, apa kondisi apa? Kalimatnya? lupa gua. Di tengah Bukan. Aduh. kondisi Konco. ojo Mawut apa? Aduh. ojo ngeluh. Bukan ojo ngeluh. Mowat mawit. Oh iya. Kok rapatkan barisan sih? Apa ya? Waktu itu sempet gua share gak sih? Mowat mawit. Enggak sempet gua share ya waktu itu ya. Ada kok, kita pernah ngeplay. Enggak, nasehatnya dia tuh apa gitu. Gue lupa nasehatnya dia tuh. Pokoknya bukan rapatkan barisan ya. Apalah itulah pokoknya lah udah. Jaga apa? Jaga kondisi. Mowat mahit. Mowat pahit. Mowat mawit. Itu orang mana ya? Ya tapi Jawa. Coba kalau orang mana nih absen nih. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Lebak, ada yang banyak loh, emang teman Kliwon keren banget ya. Bener seadanya ini. Dari luar negeri itu juga banyak loh. Bener banyak banget. Gimana sih caranya keluar negeri ya? Konco. keluar negeri aja, Bang. Ya bukan, maksudnya biar ngapain gitu di luar negeri. Keluar negeri doang mah bingung, konco. Ntar dicap ini pengkhianat. Ya tahu ah. Oke, kita langsung bacain aja cerita yang pertama nih, konco. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, perkenalkan nama saya Angga, berasal dari Cirebon dan saat ini tinggal di BSD. Saya ingin berbagi pengalaman horor yang saya alami saat masih kuliah nih. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2013 di salah satu kampus negeri di Bandung. Gedung rektorat kampus itu merupakan bangunan peninggalan Belanda yang memang sudah lama dikenal memiliki banyak cerita mistis. Saat itu, unit kegiatan mahasiswa UKM tempat saya aktif baru saja mendapatkan gedung sekretariat baru sebagai pengganti gedung lama yang akan dirobohkan untuk dijadikan museum. Malam itu saya bersama 3 junior di UKM, kita sebut saja di sini ada Fahri, Eko, dan Tris, berinisiatif menginap di gedung baru tersebut. Kondisinya saat itu sebenarnya belum sepenuhnya siap digunakan. Listrik baru terpasang di sebagian lantai 1, sementara area lainnya masih gelap gulita. Karena tidak ada kegiatan, kami memutuskan begadang sambil main PES. Main ini nih, bola gitu. Kami bermain dengan sistem turnamen atau cup. Saat itu Fahri dan Eko sedang bertanding, sementara saya dan Tris duduk menonton pertandingan yang berlangsung cukup sengit. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba kami dikejutkan oleh seekor burung gereja yang masuk melalui celah rolling door di dekat tempat kami bermain. Saya dan Tris refleks langsung mengejar burung tersebut agar tidak berterbangan kemana-mana. Setelah beberapa saat, akhirnya kami berhasil nangkep burung itu sambil tertawa. Kami sempat heran sebenarnya. Kok bisa ya jam segini ada burung gereja masuk ke dalam gedung? Namun keanehan yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat saya dan Tris hendak kembali menghampiri Fahri dan Eko, tiba-tiba terdengar suara rolling door ditarik dan ditutup dengan keras.
Kami langsung bertanya dari luar ruangan, "Hei, kenapa ditutup?" Beberapa detik kemudian, Fahri dan Eko menghampiri kami dengan wajah pucat sambil terengah-engah. Mereka bercerita bahwa saat pertandingan PES sedang berlangsung, mereka melihat sosok noni Belanda mengenakan gaun putih panjang berjalan perlahan di depan gedung sekretariat. Yang membuat mereka semakin ketakutan, sosok perempuan itu berjalan sambil membawa payung. Dan di belakangnya tampak sebuah kereta kuda yang melintas perlahan mengikuti langkahnya. Karena panik, mereka spontan menutup rolling door dan berlari masuk mencari saya dan Tris yang saat itu sedang sibuk menangkap burung gereja. Mendengar cerita mereka, suasana yang tadinya penuh tawa langsung berubah mencekam. Kami berempat akhirnya memutuskan untuk tidak keluar lagi. Kami tidur berdekatan, bahkan memakai selimut bersama karena sama-sama ngerasa takut. Keesokan harinya saya menceritakan kejadian itu kepada salah seorang satpam kampus. Bukannya heran, beliau justru mengangguk sambil berkata bahwa penampakan noni Belanda dengan kereta kudanya memang sudah sering terlihat di jalan sekitar gedung tersebut. Menurutnya, sosok itu kerap terlihat berkeliling area kampus, terutama saat malam hingga menjelang dini hari. Itulah cerita saya kali ini, Mas Bimo, Mas Danu. Sebagai tambahan, kampus saya ini memang terkenal memiliki banyak cerita horor. Selain penampakan noni Belanda, beberapa orang juga pernah mendengar derap langkah pasukan tentara yang terdengar seperti sedang baris berbaris. Ada pula cerita tentang kuntilanak merah yang konon menghuni pohon beringin besar di depan gedung rektorat. Kalau ada kesempatan lain kali saya akan menceritakan pengalaman horor lain yang kami alami di gedung sekretariat UKM yang lama, tepat di seberang gedung rektorat. Di gedung itu justru kejadian mistisnya jauh lebih sering. Bahkan pernah saat rapat di siang bolong, ada teman yang tiba-tiba ngerasa jempol kakinya ditarik oleh sosok yang biasa kami sebut Mbak Ningsih. Terima kasih sudah membaca cerita saya. Sukses terus buat PMK. Terima kasih Mas Angga dari Cirebon. Kampus apa di Bandung ya? Terkenal noni Belanda dan kereta kencana. Kampus negeri. Kampus negeri di Bandung. Banyak. Ini mereka berempat ya? Mereka berempat, 2 main PS, 2 nangkep burung. Itu dia tuh. Ini berempat nginep di situ tuh, emang nginep di UKM aja gitu ya? Yes, di sekre di sekre, UKM. nginep di sekre gitu. Terus suara rolling door itu tuh nggak tahu siapa yang nutup, berarti kayak dar gitu. Itu kan si berdua itu. Kan lagi main mereka berdua kan? Yang berduanya lagi nonton. Jadi kan semuanya Iya, di dalam bener. kan asumsinya. Nah terus yang ngeliat tuh tadi siapa namanya? Eko sama Fahri. Iya. Oh, ada yang jalan gitu ya di luar kali. Nah kalau naik kereta kuda tuh berarti ada kudanya. Kereta kudanya ngikutin pak. Kereta kencana ya? Iya maksudnya kudanya tuh Iya. tetap ada. Ada. Arwah kuda tuh. Kuda hantu. Iya. Iya. Jelek. Hantu kuda. Iya. Gitu nggak? Hantu kuda begitu juga nggak? Nah masalahnya kalau manusia melihat hantu manusia kan takut ya. Nah hewan tuh juga gitu nggak sih? Ngelihat hewan lain yang mau jadi hantu. Iya misalnya gajah nih malam. Iya Misalnya kan? gajah malam nih. Gajah di Waikambas misal. Terus ada hantu gajah. Ada hantu gajah. Goblok. Kenapa deh lari-lari no? Ada hantu gajah. Goblok. Iya kan? Kalau hewan ngelihat Hewan lain hewan lain jadi yang hantu. sudah hantu gimana? Gimana ya? Iya. Yang serem sih kalau macan kumbang ya. Macan kumbang ketemu macan kumbang jadi-jadian. Ya, Di gunung kan banyak yang ngelakonin tuh. Iya. Jadi-jadian kan.
Lah yang bener mana nih? Lo bohongan kan? Kalau enggak ini monyet asli nih. Sama siluman monyet. Nah, sama siluman monyet. Nggak sengaja papasan. Kaget tuh. Iya. Kawe lu. Monyet Monyet lu. ori nih, monyet ori. Monyet lu ngagetin gua. Lah monyetnya ngomong gitu. Goblok. Iya, monyet ori nih gue. Iya ya, gimana ya kalau hewan-hewan itu melihat hantu? Gitu. Dasar. Buaya tuh juga tuh ya. Buaya jadi-jadian ketemu buaya asli. Buaya Ayo, apa ya? ayo ketempuan. Susana apa dulu buaya apa? Buaya buntung, buaya putih. Buaya buntung mah lagu. Dasar kau buaya buntung tuh. Buaya putih. Buaya putih ya. Iya. Iya kan? Ngek. Lu titisan nyiblorong kan lu. Gue yang beneran Gue. binatang. Asli gue sempat masuk Net Geo gue. Gue yang masih bertahan dari zaman dinosaurus. Jadi Porto dah. Gue sempat masuk Net Geo gue. Ya kata gue mah udah bener, namanya mahasiswa dini hari itu nyari burung gereja aja udah nangkep-nangkepin. Tahu. Dewasa banget, dewasa. Aneh banget anjing. Oke, berikutnya masih di seputar kampus juga. Assalamualaikum Bang Bimo, Mas Danu, dan seluruh teman Kliwon. Semoga semuanya selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Wahu. Ada Y-nya, harusnya Wahui. Enggak, emang wahoo gitu. Namanya Wahu. Dulu saya merupakan mahasiswa di salah satu politeknik negeri yang alma maternya berwarna ungu. Semoga cerita ini bisa dibacakan ya. Saya ingin berbagi pengalaman selama ngekos di daerah Kukusan Teknik, Kutek lah. Nah, Deket UI. Wah, rumah gue. nah ini. rumah Mas Unat. Cerita ini merupakan pengalaman pribadi saya sekaligus pengalaman beberapa penghuni kos lain. Sebelum masuk cerita, saya gambarkan dulu kondisi kosannya. Kosan ini memiliki halaman yang sangat luas, sekitar 20 kamar. Begitu masuk, terdapat halaman yang kira-kira bisa menampung 13 mobil. Wah, gede. Di halaman itu tumbuh pohon mangga, nangka, dan rambutan yang ukurannya sudah sangat besar. Setelah melewati halaman, ada 3 kamar paling depan. Salah satunya kamar saya, ada di tengah. Di depan kamar ada kursi rotan dan meja yang biasa jadi tempat kami berkumpul sepulang kuliah. Di sebelah kiri terdapat 5 kamar yang membentuk huruf L dengan halaman kecil di depannya. Sementara di sebelah kanan terdapat lorong dengan 4 kamar yang dipisahkan oleh sebuah pintu kayu. Di samping lorong itu masih ada jalan menuju deretan kamar lainnya yang berada di dekat lapangan badminton. Suatu malam sekitar pukul 9, saya bersama 4 teman saya, sebut aja Dikeh, Nano, Rizky, dan Ruki, sedang nongkrong di kursi rotan depan kamar. Seperti biasa, setelah selesai mengerjakan tugas, kami melepas penat dengan ngobrol hingga larut malam. Sekitar pukul 2 dini hari, saat obrolan sedang seru-serunya, tiba-tiba terdengar suara. Brak! Sebuah batang pohon jatuh tepat di depan kamar saya. Padahal di depan kamar memang ada pohon rambutan yang ukurannya sangat besar. Kami semua langsung terdiam dan saling berpandangan. Nano nanya, apaan tuh yang jatuh? Saya jawab, paling ranting tua. Lalu Dikeh yang merupakan penghuni paling lama di kosan itu, dia bilang, kayaknya kita disuruh tidur deh. Entah kenapa setelah mendengar ucapan itu, kami berlima langsung panik dan berebut masuk ke kamar. Di kamar pun kami masih saling berbisik. Apaan ya tadi? Gak tahu gue, keras banget bunyinya. Belum sempat rasa penasaran kami hilang, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar. Lalu terdengar suara seorang nenek berkata, udah malam, tidur. Suara itu begitu jelas. Kami berlima langsung diam 1000 bahasa. Gak ada satupun yang berani buka pintu. Akhirnya kami tidur berdesakan seperti ikan sarden. Mau kepala ketemu kaki pun sudah gak kami pedulikan. Keesokan paginya kami keluar untuk melihat apa yang sebenarnya jatuh semalam. Ternyata benar,
ada batang pohon sebesar betis orang dewasa yang patah. Yang bikin kami heran, batang itu masih muda dan sama sekali gak terlihat lapuk. Beberapa bulan kemudian kami kumpul kembali di kos. Kali ini ada sekitar 9 orang. Ada yang ngobrol, ada yang main Dota, ada juga yang sibuk mengerjakan tugas desain grafis dengan sistem kebut semalam. Karena besok pagi udah harus dikumpulin. Sekitar pukul 10 malam, salah satu teman saya, sebut aja Bagus, jalan ke dispenser yang ada di lorong dekat pintu masuk untuk ngambil air minum. Saat sedang mengisi botol, ia berpapasan dengan Dikeh. "Keh, mau kemana?" Namun Dikeh tidak menjawab sama sekali. Tatapannya kosong dan ia terus berjalan menuju salah satu kamar di lorong. Bagus bilang tuh, "Buset, ditanyain malah diem aja." Setelah selesai ngambil air, Bagus kembali ke tongkrongan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat Dikeh sedang asik main Dota bersama kami di depan. Wajah Bagus langsung pucat. Tanpa banyak bicara, ia segera membereskan barang-barangnya lalu pamit pulang. Kami semua bingung. Keesokan harinya di kampus saya nanya ke dia, "Semalam kenapa pulang buru-buru, Gus?" "Iya, gua ngeliat cloningannya Dikeh di lorong pas gua lagi ngambil minum." Saya cuma bisa tertawa dan saya bilang, "Ya, kita juga pernah dikerjain kayak gitu." Cerita berikutnya nih. Seminggu kemudian saya cerita semua kejadian itu kepada salah satu penghuni paling lama di kos tersebut. Namanya Mas Chandra. Beliau sudah tinggal di sana sejak masih kuliah hingga akhirnya kerja. Saya bilang, "Mas Chan, saya mau cerita kejadian mistis nih." Terus dia malah bilang gini, "Gua mau udah kenyang yang beginian." Saya pun cerita tuh kejadian batang pohon yang jatuh, suara nenek-nenek yang ngetok pintu kamar, sampai pengalaman Bagus yang ngelihat sosok mirip Dikeh. Mas Chandra kemudian ikut cerita. Suatu malam, sekitar pukul 12, dia baru pulang kerja. Seperti biasa, saat masuk ke area kos, dia mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Gak lama kemudian, terdengar suara seorang nenek menjawab, "Waalaikumsalam." Saya langsung menyela tuh. "Lah, sama kayak yang saya dengar waktu ada yang ngetok pintu kamar, Mas." Mas Chandra pun mengangguk. Namun karena sangat lelah setelah lembur, ia gak terlalu memikirkan hal itu. Ia langsung mandi, merapikan kamar, kunci pintu lalu tidur. Saat sedang tertidur pulas, dengan posisi dia yang hadap tembok, ia tiba-tiba merasa ada yang mencolek punggungnya berkali-kali. Kemudian terdengar suara nenek-nenek berbisik, "Cuk, bangun cuk, udah jam 2. Dalam kondisi setengah sadar, ia sempat berpikir, "Loh, kok ada nenek-nenek di kamar? Masuk lewat mana? Padahal pintunya udah saya kunci." Namun karena sifatnya yang cuek, ia memilih mengabaikannya dan kembali tidur. Belakangan saya baru tahu asal-usul gangguan yang sering dialami penghuni kos tersebut. Menurut cerita warga sekitar yang udah lama tinggal di sana, sebelum berdiri bangunan kos, lokasi itu dulunya masih berupa rawa. Di tengah area tersebut hanya ada sebuah gubuk kecil yang dihuni seorang nenek bersama cucunya. Konon sosok nenek itulah yang hingga sekarang masih sering menampakkan diri atau sekedar menjahili para penghuni kos. Kosan itu sendiri dulu cukup terkenal dengan julukan kosan Texas, dan bahkan sempat ramai dibahas di forum Kaskus. Julukan Texas muncul karena pada masanya kos itu terkenal sangat bebas. Penghuninya datang dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga profesi-profesi yang sering jadi bahan obrolan warga sekitar. Apa tuh? Apa ya? Tukang tahu bulat? Bukan dong. Obrolan warga sekitar? Obrolan warga sekitar. Pengrajin asbak Bali? Wah, itu tinggi-tinggi biasa tuh. Nah, Oke, sekian cerita dari saya. Maaf kalau kurang seram. Terima kasih udah bacain ceritanya. Semoga abang-abang semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. amin. Amin. Wassalamualaikum. Ini di mana ya, Bang? Saya kayak gede banget kosannya lo. Cuk, bangun cuk.
Inggris ngegolin. Udah. Bangun cu. Udah jam 2 cu. Udah jam 2. Harry Kane cu 2 gol cu. Bangun cu. Tahu aja bukan cucu, cancu. Harry Kane 2 gol cu. Cancu. Hilang 2 juta. Cu. Lah. Piala dunia apa? Berarti neneknya nih apa nih? Dia nih nenek Tapi baik kayaknya dah. baik. Kagak. Tapi ngebangunin jam 2 pagi tuh maksudnya nyuruh tahajud apa gimana kali ya? Kalau emang dia ada niat buat tahajud terus si nenek tuh bangunin, berarti neneknya tuh baik intensinya. Nah perkara batang tuh gimana tuh? Batang muda tadi jatuh begitu Batang teplak muda begitu. bisa jatuh. Nah wah kalau wah, batang muda mah kudu masih gantung. Emang jatuh aja TKO lo. Rubuh ya. Rubuh gitu. Kena uppercut kali. Makanya batang muda kok bisa. Tapi bisa gak sih batang kayu yang masih muda tuh patah dan jatuh? Ya kalau digergaji kali apa di ini Iya ada kan? pengerat kali. Harusnya Woody nggak bisa, Woodpecker kan? ada Woody Woodpecker kali. Yang paling masuk akal ada Woody Woodpecker. Nah itu tuh. Atau ke sambar petir. Ada yang ngadu. Kalau hujan. Iya nggak hujan. Woody Woodpecker tuh kartun kan? Kartun. Nah, lucu nggak? Lucu, scene-nya ada yang lucu. Iya. Ya kartun-kartun slapstick kan kartun Iya, aja, adegan kartun aja. Zaman dulu ya. Iya. Gue tuh pas nonton lagi gitu kayak nginget-nginget, kagak ada lucunya ya kartun Woody Woodpecker. Iya ya. begitu aja. Kalau Tom and Jerry kan lucu kan? Iya. Atau lagi apa tuh yang ini lah, yang anjing lah, yang pendek. Tweety. Anjing goblok. Kok Tweety? Siapa? Tweety kan burung. Anjing pendek itu. Anjing Yang mukanya pendek. bete mulu. Ya itu yang bulldog. Iya. Anjing yang kayak di Tom and Jerry. Bukan ya. Snoopy, Iya. Snoopy. Bukan yang mukanya cemberut mulu itu loh. Enggak, dia beruntung terus. Snoopy. Apa sih anjing? Coba beruntung cari di mulu, Google. banyak nih. Anjing cemberut terus. Kartun Anjing cemberut terus. terus. Coba dah kali. Ada Google pinter kali. Apa sih? Droopy. Goofy. Nah ini. Oh dia. Ya, Droopy. Droopy tuh nggak berdiri sendiri dia. Iya. Dia masuk dalam Universe. Ini dia nih. Iya. Anjing santuy. Anjing ini males. Banyak lagi orang mukanya begitu. Iya yang kayak introvert boleh, cuman nggak begitu dong. Ini dia nih. Iya, kasihan ya. Harusnya kalau jadi IP bagus nih. Iya. Kenapa dia nggak lanjut ya? Kalau nggak salah dia tuh ada di universe-nya mana gitu. Animaniacs ya, bukan ya? Itu mah beda. Animaniacs. Itu ini ya. Tasmania ya. Tasmania, iya. Droopy. Dia tuh masuk di Tom and Jerry, ada. Iya. Di mana-mana dia. Yang koboi-koboi kan biasanya dia tuh. Kayak Yono Bakri dia main di film mana-mana maksudnya. Kayak ini siapa ya? Yang keling. Ini yang bau anjing di agak lain. Benedictus. Benny, iya benar. Oke, terima kasih teman Clown yang sudah berbagi pengalaman mistisnya. Ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dadah, selamat istirahat.